Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Aliran Yuan Power yang kuat terus berkumpul di atas kepala Lindong. Berkat gelombang kejut yang menakutkan itu, bahkan langit mulai bergetar. Serangan hebat seperti itu menyebabkan semua orang terkagum-kagum. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Lindong bisa menggunakan kemampuan tahap manifestasi lanjutnya untuk mengeksekusi serangan mengerikan seperti itu. Lindong menjulurkan jarinya, sementara darah segar terus menetes dari ujung jarinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya bahkan tubuh fisik kuat Lindong tidak akan bisa menahan kekuatan jari ini. Saat darah segar menetes ke bawah, ruang di atas kepala Lindong tiba-tiba robek. Segera, sebuah jari besar perlahan menembus udara. Ketika jari besar itu muncul, aura kuno yang sangat kuat meresap ke seluruh domain. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan bingung pada jari raksasa itu yang menembus udara. Dibandingkan dengan 4 jari sebelumnya, yang satu ini tampak lebih halus. Jari besar ini memberikan penampilan yang hidup. Sensasinya seolah-olah itu tidak terbentuk dari Yuan Power, melainkan jari asli yang datang dari masa lalu. Jari raksasa itu beberapa ratus meter lebarnya, tanpa alasan tertentu. Ketika jari raksasa ini muncul, semua orang merasakan sesuatu yang hilang di dalam hati mereka. Setelah mereka mengerutkan alis dan merenungkan sejenak, mereka akhirnya menyadari bahwa jari besar ini sebenarnya tidak lengkap. Bahkan secara akurat, itu hanya setengah jari. Saat ini, meskipun itu hanya setengah jari, ketika itu muncul, seluruh langit tampak gemetar. Sepertinya auranya langsung melebihi formasi besar cahaya suci yang dibentuk oleh Li Sheng dan yang lainnya. Saya tidak punya dendam terhadap Anda. Jika Anda tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung Anda. Namun, jika ada yang menyinggung saya akan membuat Anda membayar 100 kali sebagai balasan. Ucap Lindong menatap dingin pada Li Sheng dan sisanya, yang ekspresi wajahnya juga berubah. Saat Lindong mengucapkan kata terakhirnya, dia dengan kejam mengayunkan jarinya ke bawah. Seketika kulit di ujung jarinya robek, sementara darah segar menyembur ke depan. Namun, pada saat yang sama, setengah jari kuno itu tiba-tiba turun. Ketika setengah jari ini turun, tanah di bawahnya tampak runtuh dalam sekejap. Beberapa retakan besar dengan cepat memanjang, auranya sangat menakutkan. Lalu jari yang besar itu langsung terbang menuju pilar cahaya suci yang kuat itu. Serangan cahaya suci ini dibentuk oleh Li Sheng dan 7 orang lainnya dengan kekuatan penuh, dan hampir tidak ada orang di bawah panggung Nirvana yang bisa melawannya. Semua orang di dekat tembok kota menyaksikan dengan tegang, sementara mereka menarik nafas dalam-dalam. Dua serangan yang sangat merusak akhirnya bertemu, seperti dua meteor. Saat bertabrakan, seluruh alam semesta tampaknya mulai bergetar, sementara cahaya yang sangat bersinar meletus dan langsung menerangi seluruh area dalam radius 100 mil. Semua orang menahan cahaya menyilaukan di mata mereka. Saat mereka menatap titik benturan, kebuntuan yang mereka harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, semua yang mereka lihat adalah kekuatan destruktif yang nyaris tak terhentikan. Di depan jari seperti dewa yang berasal dari tanah kuno. Bahkan serangan gabungan Li Sheng dan sisanya tidak bisa mengancam jari itu sama sekali. Bentrokan itu berlangsung hanya beberapa detik sebelum kolom cahaya bersinar suci yang kuat itu mulai runtuh saat orang banyak menatap dengan kagum. Ketika mereka melihat retakan muncul, teror akhirnya memancar di wajah Li Sheng dan sisanya. Mereka tidak pernah mengira bahwa serangan dengan kekuatan penuh mereka itu benar-benar dengan cepat dihancurkan oleh Lindong. Saat ini, Li Sheng akhirnya mengerti bahwa yang dia sebut kotoran yang berasal dari kerajaan kecil sebenarnya sangat kuat. Namun sekarang, itu sudah terlambat. Pilar cahaya suci yang besar itu tidak mampu menahan gelombang kejut yang mengerikan yang terkandung dalam setengah jari kelima itu. Sebuah gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu. Badai mengamuk di domain ini. Debu dan puing-puing terbang di mana-mana. Dan bahkan tembok kota yang kokoh terguncang oleh dampak ini. Semua orang yang berdiri di atas tembok kota dengan cepat mengaktifkan Yuan Power mereka saat mereka mencoba menstabilkan tubuh mereka. Sementara Li Sheng dan sisanya yang berada di depan langsung pucat sebelum mereka memuntahkan darah segar serentak. Dan aura mereka segera menjadi lemah. Hentikan, jangan lakukan itu. Kami adalah anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Jika Anda membunuh kami, itu akan menimbulkan masalah di masa depan. Saudara besar kami ada di kota yang lebih besar, dan dia jauh lebih kuat daripada senior Li. Dia adalah musuh yang tidak bisa kamu kalahkan.
Ucap para praktisi kerajaan cahaya yang sombong itu akhirnya meringki ketakutan di bawah ancaman kematian. Lindong hampir tidak tergerak dengan kata-kata mereka. Setelah semua, dia hampir tidak bisa membentuk jari kelima ini, dan dia tidak yakin apakah dia bisa memanggilnya kembali. Lebih jauh lagi, semua pengalaman yang Lindong alami bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa jika dia membiarkan orang-orang itu, mereka bisa terus-menerus menimbulkan masalah baginya di masa depan. Jika dia benar-benar menyelesaikan masalah ini, dia harus bertindak kejam dan ganas. Seorang pria yang lemah tidak akan bertahan hidup di medan perang kuno ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan fakta bahwa Anda mengikuti senior yang tidak berguna, ucap Lindong. Jari raksasa itu diisi dengan kekuatan destruktif yang turun. Seluruh tanah tampak runtuh. Ketika mereka melihat bahwa Lindong berniat melanjutkan, ekspresi Li Sheng dan praktisi lainnya berubah. Segera, mereka dengan cepat mengaktifkan Yuan Power yang tersisa di tubuh mereka dan membentuk perisai bersinar. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong tertawa. Setelah jari raksasa itu turun, perisai bersinar itu sepertinya tidak berdampak sama sekali karena langsung hancur. Dan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam jari raksasa itu akhirnya turun pada Li Sheng dan yang lainnya. Berkat kekuatan menakutkan itu, dua praktisi manifestasi lanjut terdepan langsung hancur menjadi kabut berdarah. Lindong, Anda pasti akan menyesali ini. Beraninya kau membunuh anggota dari kerajaan cahaya suci. Di masa depan, kamu akan merasakan orang-orang kami memburumu lebih buruk daripada seekor anjing, ucap Li Sheng saat darah segar merembes keluar dari pori-porinya. Saudara besar kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda tidak dapat melarikan diri, dan apa yang akan Anda terima akan ratusan kali lebih buruk daripada kami. Saat geraman berbisa Li Sheng turun, seluruh tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan menakutkan itu dan langsung meledak dengan ledakan keras. Seluruh bumi sepertinya telah diam. Semua orang menatap para praktisi kerajaan cahaya yang semuanya telah diledakkan menjadi kabut berdarah. Sebelum mereka yang menonton mulai gemetar. Dengan kekuatan satu jari dari jari kelima saja, mereka semua diledakkan sampai mayat mereka tidak tersisa. Serentak ekspresi mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap sosok yang melayang di udara. Tindakannya membuat semua orang mengerti bahwa pria di depan mereka bukanlah orang yang akan berdiam. Jika seseorang menyinggung perasaannya, tidak peduli apa latar belakang Anda, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Moling dan yang lainnya menatap lekukan itu di tanah, sementara mereka tanpa sadar menelan ludah menyaksikan hal ini. Di atas tembok kota, ketika Lin Langtian melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sangat suram. Dia tahu bahwa jika itu dia dalam menghadapi jari Lindong, meskipun dia mendapat bantuan dari roh Yuan misterius di dalam tubuhnya, dia masih akan terluka parah. Saat ini, potensi pertempuran Lindong benar-benar melampaui dirinya. Ketika dia memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Lin Langtian membengkak. Saat ini, setelah pertempuran besar seperti itu, ini adalah waktu terbaiknya untuk bergerak. Saat niat membunuh mengalir di hati Lin Langtian, di udara, Lindong yang sedikit pucat melambaikan telapak tangannya. Sebelum kekuatan hisap langsung menyembur keluar, segera 8 tas Qian Kun terbang ke arahnya. Karena orang-orang ini berasal dari kerajaan cahaya suci, mereka pasti memiliki harta yang cukup bagus. Setelah Lindong merebut semua tas Qian Kun mereka, perhatiannya berbalik ke arah tembok kota. Ketika mereka melihatnya berputar untuk melihat mereka, kerumunan orang di tembok kota segera mundur. Ketika orang banyak mundur, satu sosok berdiri diam, namun ekspresinya sangat suram, sementara niat membunuh yang kaya mengalir di matanya. Lin Langtian tidak perlu menahan diri. Bahkan jika Anda tidak bergerak malam ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi, ucap Lindong. Niat membunuh yang sama mengalir di mata Lindong. Sehubungan dengan bajingan ini, dia membenci Lin Langtian lebih besar dari para praktisi kerajaan cahaya itu. Apapun yang terjadi, malam ini dia harus menyingkirkan duri di dalam dagingnya ini. Ketika teriakan Lindong yang mengandung niat membunuh dingin terdengar di atas tembok kota, di sekitaran Lin Langtian langsung menjadi kosong. Dari kelihatannya, dendam antara Lindong dan Lin Langtian bukanlah hal kecil. Dan setelah menyaksikan pertempuran besar sebelumnya, mereka tahu bahwa yang terbaik adalah menjaga jarak dari musuh Lindong. Trio Moling juga tertegun, namun mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu tentang dendam antara Lindong dan Lin Langtian. Meskipun mereka semua dari Kekaisaran Yan Agung, hati mereka tidak diragukan lagi lebih condong kepada Lindong. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menyangga atau menghentikan Lindong. Selain itu, tindakan Lin Langtian sebelumnya jelas menunjukkan bahwa ia senang untuk melihat Lindong terbunuh. Saat ini, sudut-sudut mata Lin Langtian tanpa sadar bergetar sesaat. Segera setelah itu, mata dinginnya menatap Lindong sambil berkata dengan sinis,
Saat ini, kemungkinan Anda sudah mencapai batas Anda dan kelelahan. Dan jika ingin membunuhku, Anda pasti sedang bermimpi, ucap Lin Langtian. Setelah mendengar ini, seringai melintas di mata Lindong saat dia menjawab. Jika Anda ingin menunggu sampai saya menghabiskan semua energi saya, Anda juga jangan bermimpi, ucap Lindong. Dengan jentikan pikiran Lindong, devouring power atau kekuatan melahap yang kejam meledak keluar dari tubuhnya. Yuan power sekitarnya segera melonjak dan bergegas tanpa henti masuk ke tubuh Lindong. Segera, kekuatan Yuan yang dia habiskan dalam pertempuran besar sebelumnya mulai pulih dengan cepat. Dengan simbol leluhur melahap, selama Lindong memiliki kekuatan mental yang cukup, ia adalah mesin pertempuran yang tidak kenal istirahat. Menunggu kekuatan Yuannya habis karena pertempuran tidak akan semudah itu. Gelombang Yuan power tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong. Sementara auranya sekali lagi naik di bawah tatapan banyak mata yang takjub. Meskipun dia tidak akan mencapai puncaknya untuk sementara waktu, dia sudah pulih ke keadaan normal. Setelah melihat adegan ini, beberapa orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Tingkat pemulihan yang menakutkan itu dikombinasikan dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Tidak heran, hanya tahap manifestasi tingkat lanjut. Namun, Lindong memiliki kekuatan untuk membunuh seorang praktisi manifestasi puncak. Di atas tembok kota, Lin Langtian juga merasakan aura Lindong cepat pulih dan wajahnya segera berubah sangat suram. Rencananya gagal sekali lagi. Lin Langtian, kemarilah untuk mati, ucap Lindong dingin. Tidak memberikan Lin Langtian waktu, tangan Lindong mengepal dan kekuatan Yuan yang kuat meringkuk menjadi platform emas yang mempesona sebelum terbang dengan kejam ke arah Lin Langtian. Ketika dia melihat serangan Lindong, mata Lin Langtian juga berubah dingin. Sosoknya bergerak saat ia terbang keluar dari tembok kota. Tinju terbang keluar dan kekuatan ganas meniup kembali platform emas. Sosok Lindong juga bergerak, mengeksekusi Purity Sky Wanderer Step di kakinya saat ia berubah menjadi embusan asap hijau yang bercampur bersama dengan telapak tangan Yuan Power dan menyerang Lin Langtian dengan keras. Saat dia menatap Lindong yang menyerang, Lin Langtian menggertakkan giginya dan mendesak semua Yuan Power di tubuhnya. Sosoknya menyerang ke depan dan langsung bentrok dengan Lindong. Tinju dan telapak tangan bertemu dan suara teredam meletus di langit. Dua tokoh di udara sudah bertarung lebih dari selusin putaran dalam beberapa waktu. Setiap pandangan terkunci di udara. Pertarungan antara keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Di bawah serangan deras Lindong, meskipun Lin Langtian mencoba yang terbaik untuk bersaing, dia masih dipukul mundur sedikit demi sedikit, benar-benar ditekan oleh Lindong. Sebelumnya, Lindong telah menekan 8 praktisi kerajaan cahaya sendiri dan membunuh semuanya pada akhirnya. Prestasi seperti itu sudah cukup menakutkan. Lin Langtian hanya di tahap manifestasi lanjut. Bagaimana mungkin ia bisa menyaingi Lindong dalam pertempuran langsung? Di udara, tinju Lindong berat seperti gunung saat menabrak lengan Lin Langtian yang disilangkan. Sebuah kekuatan ganas meledak, langsung meniup Lin Langtian 100 meter kembali dengan satu pukulan sebelum dia terhuyung sedikit dan menstabilkan dirinya. Di masa lalu, saya dapat menekan Anda saat itu ketika saya masih berada di tahap setengah langkah ke manifestasi. Sekarang setelah saya mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, apakah Anda masih ingin mencoba memerangi saya dengan sia-sia? Ucap Lindong setelah meniup Lin Langtian dengan satu pukulan. Setelah mengalami banyak pelatihan pahit, kekuatan Lindong saat ini tidak lebih lemah dari Lin Langtian. Apalagi kekuatan tempurnya jauh melampaui Lin Langtian. Panggil roh Yuan di tubuh Anda. Jika tidak, malam ini kemungkinan akan menjadi hari kematian Anda, teriak Lindong. Saat teriakan dinginnya memudar, Lindong mengangkat telapak tangannya dan cahaya hitam melesat keluar. Itu tumbuh melawan angin, berubah menjadi gunung penjara berat yang melayang di atas langit di atas Lin Langtian. Setelah gunung penjara berat muncul, lingkaran cahaya hitam melesat ke bawah dan menyelimuti Lin Langtian. Di bawah cahaya hitam, Lin Langtian segera merasakan tubuhnya tenggelam seolah-olah dia berada di rawa, sementara tubuhnya juga mulai melambat. Ketika sosok Lin Langtian menjadi lebih lambat, Lindong melambaikan tangannya sekali lagi dan sebuah lubang hitam devouring power melesat keluar. Ketika devouring force meletus, Lin Langtian tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya mulai tenggelam ke bawah. Tidak peduli bagaimana dia mendesak kekuatan Yuannya untuk berjuang, itu tidak berguna. Puncak penjara berat di langit dan lubang hitam di bawah dengan sempurna membentuk penjara yang aneh. Di dalam penjara ini, gravitasi dan kekuatan melahap yang menyerbu menyebabkan kekuatan pertempuran Lin Langtian seolah-olah hilang. Dengan kombinasi aneh dari gunung penjara berat dan lubang hitam, Lin Langtian sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lindong lalu mengulurkan tangannya dan tombak tulang buaya surgawi muncul. Tombak tersentak, langsung berubah menjadi kilatan tangguh yang melesat ke arah Lin Langtian yang saat ini tidak mampu bergerak.
Kekuatan tombak tulang buaya surgawi adalah sesuatu yang bahkan praktisi manifestasi puncak tidak dapat menahannya. Jika dia ditikam, Lin Lantian akan langsung hancur berkeping-keping. Lin Lantian dengan jelas memahami ini. Segera ketakutan muncul di matanya saat dia buru-buru mendesak kekuatan yuannya. Namun, di penjara ini, sirkulasi dan pengumpulan yuan power menjadi lebih lambat. Sementara Lin Lantian berjuang untuk melawan, tulang buaya surgawi sudah tiba dengan kecepatan kilat. Ketika aura dingin yang dahsyat itu masih berjarak beberapa puluh meter darinya, pakaian di dadanya sudah terkoyak. "Tuan pendetamu, keluarlah sekarang!" Pada saat hidup dan mati ini, Lin Lantian akhirnya tidak lagi mampu melakukan apa-apa, dan raungan tiba-tiba terdengar keluar dari mulutnya. Saat suara Lin Lantian bergema, cahaya abu-abu gelap tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Lin Lantian. Cahaya abu-abu gelap berkumpul di permukaan tubuh Lin Lantian, samar-samar membentuk sosok buram. Ketika sosok buram itu muncul, ia mengangkat tangannya, dan kilatan abu-abu yang kuat melesat keluar dari ujung jarinya, merobek penjara berat dan juga menabrak tombak tulang buaya surgawi, menyebabkannya dibelokkan ke belakang. "Akhirnya keluar?" gumam Lindong saat dia menatap sosok buram yang menyelimuti Lin Lantian. Mata Lindong menjadi dingin. "Tuanmu, bunuh dia!" ucap Lin Lantian dengan marah. Dia telah jatuh pada keadaan yang menyedihkan di tangan Lindong, sesuatu yang terlalu memalukan baginya. Sebelumnya, Lindong pernah menjadi seekor semut di mata Lin Lantian. Pada saat itu, dia bahkan tidak peduli untuk membunuh Lindong. Tentu saja, pemikiran ini sekarang berubah menjadi penyesalan tanpa akhir. Jika dia bisa kembali ke waktu itu, dia akan menghancurkan Lindong sampai mati dengan satu tamparan saat di makam tua. "Sekarang Anda bukan lagi tandingannya. Ayo pergi," ucap tuanmu. Dalam menanggapi permintaan Lin Lantian, sosok buram itu mengambil pandangan yang dalam pada Lindong sebelum meraih Lin Lantian. Secara paksa keluar dari penjara gravitasi ketika mereka dengan cepat mundur. Tuanmu memahami situasinya saat ini. Dalam tubuh Lindong ada eksistensi yang juga cukup kuat darinya. Bahkan jika dia mengeluarkan semua, tidak mungkin baginya untuk membunuh Lindong. Ketika mendengarkan kata-kata tuanmu, tubuh Lin Lantian mulai bergetar. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa hari itu akan tiba, di mana dia akan dipaksa dengan keadaan yang menyedihkan oleh Lindong. "Berencana untuk pergi? Apakah Anda pikir itu akan mudah?" ucap Lindong. Setelah melihat bahwa mereka ingin pergi, mata Lindong menjadi gelap. Jarinya menusuk di udara, lalu jari raksasa yang terbuat dari yuan power sekali lagi muncul dan dengan kejam menembak ke arah Lin Lantian. Namun, saat jari raksasa hendak memukul Lin Lantian, sosok buram itu menggeliat dengan cara yang aneh sebelum muncul di udara beberapa meter jauhnya, seolah-olah telah berteleportasi, menghindari serangan jari raksasa itu. "Lindong, Anda memang sangat mengejutkan. Namun, Anda tidak dapat menahan saya di sini. Bahkan keberadaan di tubuhmu tidak memiliki kemampuan. Ketika kita bertemu lagi nanti, mungkin itu adalah kehancuranmu. Anda sebaiknya menghargai waktu yang Anda miliki sekarang," ucap tuanmu saat sosok mereka melintas dan menghilang di langit malam dengan kecepatan kilat, sementara tawanya yang nyaring bergema di udara. Ekspresi Lindong dingin saat dia menatap ke arah di mana sosok itu dengan Lin Lantian telah memudar. Tetapi dia tidak marah. Dia tahu bahwa roh Yuan ini sangat kuat. Meskipun Lindong tidak takut untuk bertarung dengannya karena kartu yang dia miliki, jika roh Yuan ini ingin melarikan diri, bahkan jika dia bergabung dengan Little Martin, ditambah dengan boneka darah, itu akan sedikit menantang untuk membunuh mereka. Tindakannya hanya bertujuan untuk mengusir Lin Lantian. Tinju Lindong perlahan mengepal. "Ketika kita bertemu lagi, mungkin Anda tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah," gumam Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.